Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda alam sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita semua, anak cucu kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kemarin ya, yang menjelaskan apabila kita menjadi makmum. Selanjutnya itu kita mengetahui bahwa imam ini mempunyai hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka kita yang mengetahui imam punya hadas tersebut tidak boleh gitu kita lanjutkan menjadi makmumnya gitu. Berarti mufarokoh gitu. Contohnya kita jadi makmum, terus kita percis banget di belakangnya si imam. Nah, kedengeran sama kita jelas. Imam hanya percis ini bukan percis ya, di depan di belakangnya banget gitu. Dan itu ada efeknya juga ya. Nah, kok ruangannya jadi gimana gitu. Nah, itu berarti si imam batal. Itu batal wudunya. Nah, kita yang tahu itu wajib mufaroqah, berpisah dengan imam. Begitu. Lanjutnya kalau misalkan sudah selesai kita bilang gitu, mohon maaf tadi hadas ya. Kenapa emang? Kedengeran gitu. Terus ada ada efeknya juga. Nah, saya nggak ngerasa. Kalau emang benar-benar dilawan dengan keyakinannya si imam tersebut, atau sholatnya sah si imam itu, tapi kita juga yakin bahwa emang ngerasain banget paling belakang. Nah, gitu. Udah sah ya. Tapi kalau misalkan kita ngikutin si imam karena kita yakin di belakang tersebut si imam punya hadas, nah tetap aja ngikutin si imam tidak sah bagi kita karena kita punya keyakinan. Nah, kalau emang kitanya nggak punya keyakinan, itu mah dari hawa, hawa luar, udara ke bawah kemana apa seperti itu. Gitu itu mah misalkan, gitu ya, itu mah tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi pada kenyataannya si imam kalau emang yakin dia tidak mengeluarkan hadas tersebut, sah gitu si imamnya ya. Tapi begitu dibilangin tersebut, iya sih tadi mah yakin, tapi ada timbul keraguan. Nah, maksudnya ada yang mendorong keyakinan bahwa dia punya hadas tersebut. Emang sini udah berapa hari atau sebelum sholat itu, pulang balik aja gitu, karena buang angin tersebut tuh ada kemungkinan untuk menarik bahwa ucapan si makmum yang dia dengarkan, yang dia bilang kepadanya, iya itu ada benarnya juga. Sholatnya yang tadi menurut sah ya. Maka itu sholatnya wajib diulangi kembali. Terus yang makmum yang lainnya, wajib mengulangi kembali gitu. Jadi umumin dari musola gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi yang ikut sholat sama saya itu wajib diqodho, wajib diulangi. Kenapa? Karena tadi saya buang hadas. Ya
udah kewajiban apa namanya umumin, nah udah gitu. Tapi udah mufarokoh tadi kan. Kalau yang mufarokoh mah enggak gitu, ini mah yang belum mufarokoh gitu ya. Nah selanjutnya wala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi, dan nah yang apa namanya wala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi. Nah yang wajib apa namanya si imam tersebut, waduh ini mah wajib untuk mengqadha salatnya, itu pun sama wajib. Kenapa namanya harus si imam syurutul qudwa. Jadi syaratnya kamu tersebut wa alla ya'taqida, jangan sampai kita punya tekad wujuba qadhiha alai, wajib qadha salat kepada si imam gitu. Karena kalau misalkan kita niat jadi makmum kepada imam yang di depan kita, tetapi kitanya punya tekad bahwa sholat si imam ini harus dikodok, ngapain kita harus ikutin gitu. Sedangkan nah kalau misalkan mau apa namanya berjamaah, ya harus jelas, oh imam ini mah bagus gitu. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, imam ini mah waduh dia mah tuh sholatnya tuh harus diulangi lagi, nah itu mah gak boleh. Jadi niat ngamung kepadanya gitu. Wa alla yakuna ma'muman gitu, wa alla yakuna ma'muman gitu. Jangan apa namanya wa alla yakuna ma'muman, jangan terjadi kepadanya makmuman. Maksudnya apa ya? Gitu, bahasa Arabnya udah segitu aja. Jangan kita punya sangka yang kita jadikan imam, ternyata dia bukan imam. Iya, ternyata bukan imam. Lah, kok dia juga masih ngomong yang kita jadikan imam, ternyata itu masih sholat berjamaah sama yang di depannya. Itu gak boleh gitu. Misalkan Pak Haji Yakub imam, amin. Nah terus di belakangnya ada Pak Haji Dodi gitu. Jangan kita sholat berjamaah yang kita jadikan imam tersebut, ternyata Pak Haji Dodi pun masih berjamaah kepada Haji Yakub. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh yang kita jadikan imam tersebut ternyata masih jadi makmum begitu. Wala ummiyan, dan jangan yang kita jadikan imam tersebut ummi gitu, ummiyan. Nah, ummiyan ini apa? Nah, mohon maaf. Jadi ada kekurangan daripada bacaannya dikarenakan tidak mau belajar. Itu artinya kekurangan ilmu dalam diri si imam tersebut. Jadi bacaannya acak-acakan, gerakannya nggak buku-karu. Nah berarti ini si imam nggak tahu. Ketidaktahuannya tersebut menjadikan syarat jangan kita jadikan imam. Paksa dia pengen jadi imam, wah kalau nggak misalkan dijadikan imam marah dia acak-acak. Silakan kalau misalkan itu, tapi jangan kita niat makmum kepadanya. Biasa ikutin mas gitu, niatnya mufarokoh. Jadi niat waktu sholatnya udah aja, nggak pakai makmuman. Tapi itu ikut berjamaah sama dia. Nah itu mah ngejaga fitnah. Itu ya. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Itu. Wa alla yataqaddama alaihi, dan jangan kita ya jadi kita kembali kepada yang tadi, artinya apa namanya
sholat yang kita jadikan tersebut orang itu ternyata tidak tahu apa-apa, nah kita jadikan imam. Artinya itu ada amsal fal amsal. Inilah yang disebutnya amsal fal amsal itu. Kalau misalkan kita berduduk bareng terus antara A sama B masih ada unggulan si A, udah si A katanya si A, si B, si C gitu. Si A nya nggak ada, B sama C unggulan B, si B gitu. Jadi kalau ngomong misalkan nggak bisa semua mah, ya semua juga ngomongnya belum bisa gitu. Awas ya, nanti kalau misalkan pada punya rasa nggak bisa, terus dia nggak ada yang maju jadi imam, jadi makmum semuanya gitu ya. Awas, jadi ini kata-kata yang tersimpannya. Nah artinya kalau misalkan kita masih diiringi dengan taklim, insya Allah itulah yang membentengi kita. Amsal fal amsal. Nah jadi si A nya nggak ada, si B maju. Si B nya nggak ada, si A nya nggak ada, si C gitu. Jadi amsal fal amsal, kita belajar bareng gitu ya. Nah jadi wa khamisuha alla yataqaddama alaihi ail imam fil muwaqafi ay fil makan allazi waqafa alaihi. Artinya yang kelima, tidak sah syarat sah ngomong tersebut alla yataqaddama, jangan mendahulukan ail muqtadi kepada siapa? Si makmum alaihi ail imam, kepada imam. Jadi kita jangan mendahulukan imam. Imam belum ruku, kita udah ruku. Nah, jadi tidak ada rukun yang berbarengan dengan imam gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kitanya di antara dua rukun tersebut, nah tidak ketemu dengan imam, itu sholatnya tidak sah. Misalkan imam baca Fatihah, imamnya belum ruku, kitanya sudah ruku gitu. Karena saya menggedek gitu, benci sama ini imam. Nah, makanya sebelum si imam ini ruku, saya udah ruku, ya saya jadi makmum. Nah, gitu. Jadinya si makmum tersebut mendahulukan imam. Nah, itu tidak sah makmumnya kalau mendahulukan imamnya tersebut ada dalam dua rukun berturut-turut. Gitu. Jadi kalau masih satu rukun misalkan satu rukun begini, si imam berdiri, nah si makmum udah ruku, gitu. Terus begitu si imam mau ruku, nah dia bangun, gitu. Kan baru satu tuh. Terus dia i'tidal, si makmum i'tidal. Begitu dia si imam mau i'tidal, soalnya Allah dia udah sujud duluan. Nah berarti dua kali berturut-turut si imam tersebut, si makmum meninggalkan si imam dua rukun berturut-turut, itu sholatnya jadi tidak sah gitu ya. Wa alla yataqaddama alaihi fil waqifi. Terus wa ayya'lama intiqalati imami, gitu. Wa ayya'lama intiqalatu imami, dan syaratnya menjadi makmum tersebut harus ketahuan gerak-geriknya imam, gitu. Nah, gerak-geriknya imam bagaimana kalau misalkan yang ditingkat ya? Kan itu nggak tahu. Suara tidak bisa menjadikan ya. Nah, ini harus ketahuan. Nah,
Itu gimana kayak di Tika atau kayak yang di Mekah, saking banyaknya jamaah kan nggak tahu gerak-geriknya imam, yaitu patokannya yang di depan dia. Yang di depan dia siapa? Makmum. Jadi makmum terus gitu, berarti si makmumnya gerak, nah, digerak gitu. Karena adanya speaker gitu, jadi kompak. Tapi kalau misalkan ada speaker, ya meruduk begitu aja tuh kayak ini, kayak air ngobak terus gitu, ya. Jadi harus ketahuan gerak geriknya si imam. Kalau misalkan seperti yang ditingkat, itu harus apa namanya? Nah, harus ada makmum gitu yang di depannya. Gitu, harus ada makmum yang di depannya. Kalau misalkan apa namanya saking jauhnya terus tidak ada makmum antara imam dan tidak ada makmum di belakangnya, terus antara kita sama makmum itu jaraknya jauh. Nah, itu mah nggak boleh, nggak sah. Ada batasnya? Ada 150 meter. Jadi kalau pakai hasta namanya 300 hasta. 150 meter gimana? Dari sini nih, ini misalkan imam. Nah, makmumnya ada semua terus gitu ya. Ada jarak lebih daripada 150 meter. Nah, 151 berarti tidak sah berjamaahnya. Tapi kalau si imamnya ada di depan, terus makmumnya ada, saking banyaknya makmumnya ada, itu walau misalkan 1000 meter, 2000 meter, tapi nyambung ya, itu masa gitu, sah gitu. Kenapa? Ya karena si makmum yang paling depan mengetahui akan gerakan si imam, dan begitu pun terus seterusnya pada makmum yang di belakangnya gitu. Jadi maksudnya daripada ini tersebut, wa ayya'lama ittiqalatu imami, harus ketahuan gerak geriknya imam gitu. Itu kalau misalkan antara makmum dan imam cuma 2 orang, itu dia doang tuh, imam 1, makmum 1, jadinya 2 orang doang. Nah, itu di dalam jarak lebih dari 150 meter, maka sholatnya tersebut tidak sah gitu. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Nah, ini di ininya ada tuh ya. Iya, ternyata wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati ziro'in takriban. Oh iya. Gitu, jadi harus kumpul di dalam satu tempat, satu masjid. Nah, satu tempat gitu. Jadi kalau misalkan imam sholat di sini, terus yang sholat tuh makmum, walaupun di sini ada, terus dia sholatnya di situ tuh, di ini lapangan ini nih, jadi kesono gitu. Jadi bukan di shop ini, bukan gitu. Nah, itu tidak sah yang di depannya gitu. Jadi harus harus muter dulu ke sini gitu ya, harus muter dulu, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan satu shop sampai keluar, nah ikutin shop yang di luar, karena di situ ada pintu. Nah, ini mah yang di depannya gitu kan, ini baris nih ya. Nah, kan di depannya berarti yang di sini nih tuh, jadi lurusan ke situ, imam di sini. Nah, di luar ada jemaah di depan ke sini. Nah, itu gak boleh. Tapi kalau misalkan diuji, oh itu masih di belakangnya gitu, itu gak apa-apa kalau masih ukuran di belakangnya gitu. Terus gimana kalau misalkan pintunya dikunci, sholatnya 2 orang doang gitu, imamnya di sini, makmumnya di luar. Jadi kalau mau ke imam, otomatis harus buka dulu
harus ada yang kelihatan. Nah, jendelanya dibuka gitu kalau misalkan ini mah. Ya, jelas itu malah tuh udah aja buka pintunya sholat di dalam. Iya, ini mah lagi ngomong gitu seceritanya. Nah, sejelas-jelasnya bagaimana hukum seperti itu. Jadi di dalam tempat satu. Nah, wa ayatam ya fi masjidin fi makanin wahid istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam satu tempat mah itu jamaah membludak, nah ada ribuan manusia, tapi kalau misalkan dalam satu tempat sah gitu. Di satu tempat. Tapi kalau misalkan apa namanya, yaitu dia orangnya cuma berdua doang gitu, terus antara jarak ininya, nah salah simiati zoin itu 300 hasta, 300 hasta itu nah 150 meter gitu ya, 150 meter. Wa ayyan yal qudwata, syaratnya jadi makmum harus niat jadi makmum gitu ya. Jadi kesimpulannya kita yang jadi makmum harus mengetahui terhadap syarat-syarat menjadi makmum tersebut gitu. Awil jamaah atau kita pun yang jadi makmum harus niatnya jadi berjamaah kalau kita ingin mendapatkan pahala berjamaah. Wa ayat tawaffaqa dan musolatihima gitu. Jadi harus akur. Sholatnya kedua orang tersebut antara imam dan makmum. Yang ini mah sholat johor atau makmum juga sholat johor. Itu yang kalau misalkan berbeda, ini sholat johor, ini sholat asar, itu mah nggak sah. Gimana kalau sholat sunnah? Kan juga ada. Kita udah sholat asar, kita udah sholat zuhur, kita sholat sunnah, di belakang yang yang di belakang kan nggak tahu, dia main, kita jadi imam aja, suka ditoelkan, kita jadi imam, waduh ini sholat sunnah, gitu kan, nah itu nggak apa-apa, sah, gitu, sah kepada yang ditoelnya, maksudnya yang dijadikan imamnya, dan sah pula kepada yang makmumnya. Kok itu sah? Nah ini dia. Wa ayatawaffaqa dan musolatihima. Jadi akur, maksudnya dia sholat sunnah zuhur, tapi masih dalam konteks sholat zuhur, gitu ya. Nah itu sah kalau misalkan kita sholat sunnah, dijadikan imam oleh si makmum yang baru datang pengen berjamaah, padahal kita mah sholat sunnah, gitu kan, ada yang kayak begitu, itu sah sholatnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sholat zuhur, yang ininya niat sholat asar, itu mah nggak sah, gitu. Wa alla yukhalifahu fi sanatin fahisha. Apa ini sanatin? Sunnatin fahishatil mukhalafati. Dan jangan membelakangi daripada sunnah fahisha gitu ya. Nanti dilihat dulu di syarahnya, soalnya ini bahasanya rada agak-agak sulit gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa apabila kita melakukan sholat berjamaah, dengan cara disebutnya niat makmum, itu wajib kalau kita ingin mendapatkan pahala berjamaah.
Tapi kalau misalkan kita tidak niat jadi makmum, maka itu seperti sholat sendiri saja, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini di hari ini menjadikan wasilah kita mendapatkan keberkahan umur, keberkahan sehat walafiat, keberkahan yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, kita adakan zikir sholawat. Mudah-mudahan dengan wasilahnya sholawat Jibril dipermudahkannya urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dengan keberkahan sholawat Jibril, semua yang sulit-sulit mari kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan, dan setelah dimudahkan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratin malaikati hadratin nabi wa sulaiman hadratin nabi wa ali hadratin 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 syekh ya Allah hadratin jamaah musalla zikra hadratin khususan hadratin hadratin hasib maqasidi wa